Aku tidak pernah menyangka bahwa hari biasa di Bandung itu akan mengubah segalanya dalam hidupku. Ketika bel pintu berbunyi pagi-pagi sekali dan aku membuka pintu hanya mengenakan kaos oblong lusuh, kakakku Budi sedang tidak di rumah, tapi di depanku berdiri Rian, sahabat karib kakakku sejak SMA, dengan tas ransel di bahu dan senyum yang biasanya ramah kali ini terlihat gugup sekali. Andi, Budi bilang aku boleh nginep di sini malam ini karena kosannya lagi banjir, katanya sambil mengusap keringat di dahi meski pagi masih sejuk. Aku hanya mengangguk membiarkannya masuk, tapi begitu pintu tertutup Rian langsung menatapku lama sekali, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, lalu tanpa aba-aba dia meraih tanganku dan berkata pelan, aku sudah tidak tahan lagi Andi. Dari dulu aku suka sama kamu, bukan sebagai adik Budi tapi sebagai laki-laki yang bikin aku gelisah setiap malam. Jantungku serasa berhenti. Rumah kami di daerah Dago ini biasanya ramai dengan suara ibu memasak atau ayah membaca koran, tapi pagi itu hanya ada kami berdua dan kata-kata Rian menggantung di udara seperti bom yang siap meledak. Aku menarik tangan kuat-kuat mundur sampai punggungku membentur dinding. Kamu gila ya? Budi bisa pulang kapan saja, jeritku pelan tapi suaraku bergetar. Rian tidak mundur, malah melangkah mendekat, matanya yang hitam pekat penuh kepedihan. Aku tahu ini gila. Tapi aku sudah berusaha mati-matian menyembunyikannya selama 3 tahun. Setiap kali Budi ajak aku ke rumah ini, aku datang bukan karena dia tapi karena kamu Andi. Kamu yang selalu diam di sudut baca buku sambil senyum kecil itu yang bikin aku tidak bisa tidur. Aku merasa dunia berputar. Usiaku baru 22 tahun, kuliah semester akhir jurusan arsitektur di IP, dan selama ini aku selalu menganggap diriku laki-laki normal yang pernah pacaran dengan cewek di SMA meski tidak pernah benar-benar jatuh cinta. Rian 24 tahun sudah kerja di perusahaan desain interior kakakku Budi, teman sekamarnya dulu. Mereka berdua seperti saudara, tapi sekarang saudara itu berdiri di depanku mengaku perasaan yang seharusnya tidak ada di dunia kami. Di Indonesia seperti Bandung ini orang-orang masih bisik-bisik kalau ada yang jebedad, keluarga bisa mengusir anaknya, tetangga bisa menjauhi. Aku merasa napasku sesak. Kamu bohong. Ini pasti candaan Budi kan, tanyaku dengan suara parau. Rian menggeleng pelan lalu duduk di sofa ruang tamu, tangannya gemetar. Bukan candaan. Aku sudah capek bohong sama diri sendiri. Malam ini Budi lembur sampai pagi. Kita bisa bicara Andi. Tolong jangan usir aku sekarang. Aku berdiri di sana selama bermenit yang terasa seperti jam. Akhirnya aku mengangguk lemah dan pergi ke dapur membuat kopi untuk kami berdua. Tanganku gemetar sampai kopi tumpah. Saat kami duduk berhadapan di meja makan kecil itu, Rian mulai bercerita. Dia cerita bagaimana pertama kali melihatku 3 tahun lalu saat Budi ulang tahun ke-22. Aku yang masih SMA datang membawa kue sambil tertawa malu. Kamu pakai kemeja putih waktu itu, rambutmu agak panjang menutupi mata. Aku langsung tahu ini bukan perasaan biasa, katanya pelan. Aku mendengarkan tanpa bisa berkata apa-apa. Di luar jendela hujan mulai turun tipis-tipis khas Bandung, suara tetesan air di atap seng membuat suasana semakin berat. Aku ingat semua momen kecil yang selama ini kupikir biasa saja. Rian selalu membelikan aku es teh manis Aurit saat mereka main ke rumah. Rian selalu bertanya tentang kuliahku dengan mata berbinar. Semua itu sekarang terasa berbeda. Kenapa baru sekarang bilang, tanyaku, akhirnya suaraku hampir hilang. Rian tersenyum sedih karena aku takut Andi. Takut kamu benci aku. Takut Budi memukul aku. Takut orang tua kamu mengusir aku dari rumah ini. Tapi aku sudah tidak kuat lagi menyimpannya sendiri.
Kami bicara sampai matahari naik tinggi. Aku tidak mengaku apa-apa, hanya mendengarkan dan sesekali menggeleng. Tapi di dalam dada ada sesuatu yang bergerak pelan seperti benih yang selama ini tertidur. Saat Rian akhirnya pergi ke kamar tamu untuk istirahat, aku duduk sendirian di kamar menggenggam ponsel tanpa berani membuka galeri oto. Malam itu Budi pulang jam 10 malam, lelah sekali dan langsung tidur tanpa curiga apa-apa. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku berbaring menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah aku masih orang yang sama kemarin pagi. Pagi berikutnya Rian sudah bangun lebih dulu dan membantu ibu memasak nasi goreng untuk sarapan. Aku turun dari kamar dengan mata bengkak karena semalaman tidak tidur dan melihat Rian tertawa dengan ibu seolah tidak ada apa-apa. "Pagi Andi. Mau kopi?" tanyanya santai seolah percakapan kemarin hanya mimpi buruk. Aku mengangguk cepat, duduk di meja tanpa berani menatap matanya. Budi masih tidur di kamar atas, jadi hanya kami bertiga di dapur. Ibu bercerita tentang tetangga yang baru menikah sambil mengaduk nasi goreng dan Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali melirikku sekilas. Setiap lirikan itu seperti listrik kecil di kulitku. Setelah sarapan Budi bangun dan langsung ajak Rian ke KAI dekat kampus untuk kerja proyek desain. "Kamu ikut Andi?" tanya Budi padaku. Aku menggeleng, seada tugas kuliah. Sebenarnya aku hanya ingin sendiri. Sepanjang hari aku mencoba fokus pada sketsa gedung kampus, tapi pikiranku selalu kembali ke kata-kata Rian. Sore harinya ponselku bergetar. Pesan dari Rian, "Bisa ketemu di taman dekat IT jam genep. Hanya bicara. Please." Aku menatap layar lama sekali, jari tanganku ragu-ragu lalu mengetik "Oke." Taman itu ramai mahasiswa yang sedang belajar, kelompok atau pasangan muda yang jalan tangan. Aku duduk di bangku batu dekat pohon beringin besar dan Rian datang tepat waktu dengan 2 gelas es teh manis. "Aku tahu kamu bingung Andi. Aku juga bingung dulu waktu sadar aku suka laki-laki," katanya langsung tanpa basa-basi. Kami bicara pelan sekali supaya tidak ada yang mendengar. Rian cerita tentang masa SMA-nya di Jakarta, bagaimana dia pernah pacaran dengan cewek tapi selalu merasa kosong. Lalu dia pindah ke Bandung kuliah dan bertemu Budi. "Tapi kamu yang bikin semuanya berbeda," katanya sambil menatap es tehnya. Aku akhirnya buka suara untuk pertama kali. Aku tidak tahu Rian. Aku pernah suka cewek. Tapi kemarin saat kamu pegang tanganku ada sesuatu yang aneh. Bukan jijik, tapi takut. Takut kalau ini benar. Rian tersenyum kecil. "Itu sudah cukup buat aku Andi. Kita tidak perlu buru-buru. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Kalau kamu butuh waktu, aku akan tunggu." Malam itu kami berpisah di gerbang taman dan aku pulang dengan hati yang lebih ringan tapi masih penuh tanda tanya. Di rumah Budi sedang main game dan bertanya, "Rian ngomong apa sama kamu tadi?" "Dia bilang kalian ketemu di taman." Aku berbohong, cuma nanya tugas kuliahku. Budi tertawa, "Dia emang perhatian banget sama adikku." Hari-hari berikutnya Rian sering datang ke rumah dengan alasan bantu Budi proyek. Setiap kali dia datang kami sempat bertukar pandang diam-diam dan sekali saat Budi ke kamar mandi Rian sempat menyentuh punggung tanganku sekilas. Sentuhan itu hangat dan membuatku tidak bisa berkonsentrasi seharian. Aku mulai mencari di internet tentang apa itu gay tapi cepat menghapus histori karena takut ketahuan. Di kampus aku melihat teman-teman cowok dan bertanya dalam hati apakah aku juga melihat mereka seperti itu. Jawabannya kadang ya kadang tidak. Semua semakin membingungkan.
2 minggu berlalu dan hubungan kami berdua mulai seperti teman dekat yang biasa. Rian mengajakku ke pasar malam di alun-alun Bandung. Kami jalan-jalan makan sate dan ketan bakar sambil Budi sibuk dengan pacarnya yang baru. Di tengah keramaian Rian berbisik, "Aku senang banget bisa jalan sama kamu tanpa pura-pura." Aku tersenyum kecil untuk pertama kali sejak pengakuan itu. Tapi kebahagiaan kecil itu hancur saat kami pulang dan tetangga sebelah rumah Bu Siti melihat kami berdua turun dari ojek online. "Wah, Rian sama Andi semakin akrab ya." "Budi mana?" tanyanya dengan nada yang membuatku merinding. Rian hanya tertawa biasa, tapi aku langsung masuk rumah dengan jantung berdegup kencang. Keesokan harinya di kampus ada gosip kecil. Teman sekelasku Raka bertanya, Andi, kamu dekat banget sama cowok yang sering ke rumahmu itu ya? Orang bilang kalian kelihatan mesra di pasar malam." Aku membantah keras, tapi dalam hati aku mulai takut. Indonesia ini masih banyak yang tidak terima. Aku ingat berita tentang anak muda yang diusir keluarga karena orientasi. Malam itu aku bilang ke Rian lewat chat, "Kita harus hati-hati." Orang mulai curiga. Rian balas, "Aku mengerti. Tapi aku tidak mau berhenti, Andi. Aku mau kamu tahu aku serius." Kami mulai bertemu di tempat yang lebih aman seperti kai kecil di daerah Cihampelas atau jalan-jalan ke Gunung Tangkuban Perahu akhir pekan dengan alasan mengumpul bareng teman desain. Di sana di tengah kabut dingin Rian pernah memelukku dari belakang saat tidak ada orang. "Aku ingin seperti ini selamanya," bisiknya. Aku tidak menolak, malah menyandarkan kepala ke bahunya sebentar. Itu adalah momen pertama aku benar-benar merasa nyaman dengan perasaanku. Tapi pulang ke rumah selalu ada bayangan Budi dan orang tua yang pasti tidak akan terima. Suatu malam Budi pulang lebih awal dan melihat Rian sedang mengajariku menggambar di meja makan. "Kalian berdua semakin mirip aku sama Rian dulu ya," candanya. Kami tertawa, tapi aku melihat Rian mengepalkan tangan di bawah meja. Ketegangan mulai terasa. Aku mulai sering diam di kamar bertanya-tanya apakah aku egois karena ingin meneruskan ini. Rian selalu bilang, "Kita hadapi bersama, Andi. Langkah demi langkah." Tapi langkah kami mulai terasa semakin berat. Semua meledak di bulan ketiga. Budi menemukan chat di ponsel Rian yang tertinggal di rumah saat dia mandi. Chat itu berisi pesan kami berdua yang sudah semakin mesra meski tidak vulgar. Budi membaca semuanya lalu memanggilku ke kamarnya dengan wajah merah padam. "Andi, ini beneran. Kamu sama Rian?" bentaknya pelan supaya orang tua tidak dengar. Aku tidak bisa bohong lagi. Air mataku jatuh dan aku mengangguk. Budi marah besar memukul dinding. "Kamu gila. Kita keluarga baik-baik. Ibu ayah bagaimana kalau tahu? Kamu mau bikin malu seluruh keluarga." Rian yang baru keluar dari kamar mandi langsung membela, "Ini salahku, Bud. Aku yang mulai." Budi malah memukul Rian sekali di pipi. "Kamu sahabatku. Kamu khianati aku seperti ini." Malam itu rumah kami seperti neraka kecil. Orang tua akhirnya tahu karena Budi tidak bisa menahan diri. Ayah diam saja tapi ibu menangis histeris. "Andi, kamu anak laki-laki satu-satunya. Bagaimana nanti? Siapa yang akan nikahin kamu?" Aku merasa dunia runtuh. Rian diminta pulang malam itu juga dan sebelum pergi dia memelukku cepat di teras. "Aku akan tunggu kamu, Andi. Apapun yang terjadi." Aku dikurung di kamar selama 3 hari, hanya boleh kuliah online. Di kampus gosip sudah menyebar. Teman-teman menjauh kecuali 2 orang yang diam-diam mendukung.
Aku merasa sendirian sekali. Rian mengirim pesan setiap hari meski aku jarang balas. Dia cerita bahwa dia juga diusir dari kos karena pemilik kos tahu. Kami bertemu diam-diam di sebuah masjid kecil di pinggir kota saat salat Isya. Di sana di bawah cahaya lampu kuning Rian bilang aku siap kehilangan semua Andi. Tapi aku tidak siap kehilangan kamu. Aku menangis di pelukannya untuk pertama kali. Itu adalah malam di mana aku benar-benar mengaku pada diriku sendiri aku mencintai Rian. Aku gay. Dan aku tidak bisa bohong lagi. Aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Dengan uang tabungan kuliah aku menyewa kamar kecil di daerah Pasteur. Rian membantu memindahkan barang-barangku malam-malam supaya tidak ada yang tahu. Budi tidak bicara denganku lagi dan ibu hanya mengirim pesan "Pulanglah nak. Kita bisa obati ini." Aku merasa sakit sekali tapi aku tahu ini harus kulakukan. Di kamar kecil itu Rian sering datang membawa makanan dan kami menghabiskan malam dengan bicara tentang masa depan. Aku ingin kita buka studio desain kecil-kecilan bersama, katanya sambil memegang tanganku. Aku tersenyum pertama kali setelah berminggu-minggu. Tapi tekanan masyarakat tidak berhenti. Suatu hari saat kami jalan di Braga seorang pria lewat dan berbisik keras banci. Rian langsung mengejar tapi aku tahan dia. Malam itu aku menangis lagi mungkin kita memang salah Rian. Dia memelukku erat kita tidak salah Andi. Yang salah adalah dunia yang tidak mau melihat kita bahagia. Kami mulai belajar menerima diri. Rian mengajakku ke komunitas kecil di Bandung yang rahasia. Di sana aku bertemu banyak pemuda seperti aku yang juga berjuang dengan keluarga. Itu memberi aku kekuatan. Suatu sore Budi datang ke kamar sewaku sendirian. Wajahnya lelah. Aku marah karena takut Andi. Takut kamu menderita. Tapi aku lihat kamu sekarang lebih tenang. Kami bicara panjang lebar. Budi bilang ibu dan ayah mulai melunak setelah dia cerita bahwa Rian adalah orang baik. Tapi pelan-pelan ya. Jangan langsung bawa Rian pulang. Itu adalah awal perdamaian kecil. Rian dan aku mulai merencanakan masa depan meski masih banyak rintangan. 1 tahun kemudian studio desain kecil kami di daerah Riau sudah mulai ramai klien. Budi sering mampir membawa proyek dan ibu kadang mengirim makanan untuk kami berdua. Ayah masih diam tapi setidaknya tidak mengusir lagi. Aku dan Rian tidak tinggal bersama secara terbuka tapi kami bahagia dengan cara kami sendiri. Di balkon studio kecil kami yang menghadap pegunungan Bandung Rian pernah berlutut dan bilang aku ingin kita selalu seperti ini Andi. Tidak perlu cincin, tidak perlu pesta. Cukup kita berdua. Aku memeluknya erat dan untuk pertama kali aku merasa damai dengan diriku. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal. Bahwa cinta tidak selalu mudah. Bahwa keluarga bisa berubah. Bahwa di Indonesia ini meski sulit kita masih bisa menemukan tempat untuk bernapas. Aku yang dulu takut melihat cermin sekarang bisa tersenyum pada bayanganku sendiri. Rian masih sahabat kakakku tapi dia juga menjadi segalanya bagiku. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok tapi kami tahu kami tidak sendirian lagi. Benarkah bahwa kita tidak bisa memilih siapa yang kita cintai, atau justru kita yang harus memilih untuk berani mencintai diri kita apa adanya?